Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19. Perkenalkan, nama saya Kisha Salsabila Putri. Nama saya Vianeka Saraswati. Nama saya Kirana Galufa Rushifa. Kami sedang berada di Apotek Pharma Plus yang ada di Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Beji, Kota Depok. Pada hari ini kami akan melakukan sesi wawancara mengenai alur logistik yang ada di Apotek Pharma Plus ini. Siang Ibu, perkenalkan saya Kirana, mahasiswi Universitas Indonesia Fakultas Farmasi jurusan Administrasi Rumah Sakit 2019. Kita mau wawancara nih Ibu mengenai stok logistik di Apotek Pharma Plus ini. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya berbicara dengan siapa dan posisinya sebagai apa Ibu? Kalau saya Asri, farmasi manajer di sini di Apotek Pharma Plus. Baik Ibu, jadi kita mau tanya nih untuk perencanaan logistik di Apotek Pharma Plus ini tuh kayak gimana sih Ibu? Jadi dari mana dulu nih? Sistem order gitu dulu. Dari Jadi perencanaannya awalnya mau beli suatu barang tuh kayak gimana gitu? kalau kayak gitu kita pertamanya sih ya, awalnya pertama kali itu memang stok pertama kali itu kita yang pengadaan dari pihak gudang kami itu. Nah setelah itu nanti setiap hari kan ada pembelian ya, ada pembelian, nanti dicek di stok. Nanti kalau udah stoknya mulai menipis, kita baru order ke PBF kayak gitu. PBF bisa, ke gudang bisa. Oh gitu, jadi kalau stoknya udah habis baru bilang ke gudang gitu. Iya. Nah ya Ibu, kalau misalnya stoknya yang di gudang tuh kosong nih, itu carinya ke supplier lain atau kayak gimana? Iya, yang supplier lain. Oh, yang tersedia barangnya Iya. Ibu berarti. Terus aku mau tanya, kalau misalnya di sini itu untuk cara ngecek stoknya itu tetap manual atau ada software khususnya gitu? Kalau ini sih kita memang udah ada sih, softwarenya ada dan manualnya ada, tapi setiap harinya sih kita lebih ke manual dulu gitu. Terus nanti setiap berapa hari sekali kita cek lewat aplikasi gitu softwarenya. Terus kalau misalnya berarti beli stok laginya itu pas kalau misalnya udah kosong ya di sini? Nggak kosong-kosong banget sih, yang penting udah mulai menipis. Udah mulai menipis. Jangan sampai kosong. Iya. Kalau misalnya metode yang digunainnya nih, ngelihatnya itu dari berdasarkan jumlah penggunaan periode yang sebelumnya atau kayak gimana tuh Bu? Maksudnya? Jadi misalnya stoknya belinya itu ngelihatnya dari yang beli yang sebelumnya tuh ada berapa kayak gitu? Oh, enggak juga sih, kita dari rata-rata penjualan. Oh gitu. Jadi kalau misalkan produknya nggak begitu jalan kan, buat apa di order banyak-banyak kayak gitu-gitu sih, tergantung dari penjualan, rata-rata penjualan. Tuh. Nah Ibu, kalau misalnya saat dari sebuah vendor nih, dari perencanaan itu, kita tuh ngelihatnya dari mana sih untuk tahu vendor itu tuh bagus sih untuk kita pakai kayak gitu? Enggak sih, kalau di sini kita random sih. Random. Semuanya gitu. Jadi kan setiap kayak PBF gitu, dia kan ada batas maksimalnya nih. Gitu, kalau untuk pembayaran apa segala macam kayak gitu sih, ada limitnya. Jadi kalau itu ya kita pasti akan mecah-mecah sih. Sekarang kita akan tanya selanjutnya Ibu. Di apotek ini gimana proses penerimaan stok barang? Dari mana dulu? Kita kan ada dua nih, ada dari gudang sama dari supplier lain. Nah, kalau dari gudang itu kan barang datang, si drivernya sama pokoknya yang bawa barang itu harus nungguin dicek dulu sampai selesai, jadi nanti ada selisih atau apa biar bisa langsung konfirmasi ke pihak gudang itu, jadi langsung selesai di hari itu juga. Nah kalau dari supplier nanti kita cek juga dari kita punya spek kan, kadang tuh mereka misalnya kita mintanya yang sirup 60 ml, yang mereka bawa ternyata yang 100 ml, sedangkan kan stok kita di 100 ml ini misalnya udah banyak.
itu nanti kita akan langsung retur di hari itu juga gitu. Jadi pengecekannya langsung di hari itu juga bersama sama si pengirim barang kayak gitu, langsung dicek sesuai SP atau enggak datang barangnya. Kan kadang suka ada yang beberapa nggak sesuai sama kita minta kan, sesuai SP-nya. Nah itu biasa kita langsung retur, mereka langsung revisi gitu. Oh, tapi prosesnya itu cuma 1 hari aja. Ya di hari itu juga, jadi pas didatang barang itu langsung diselesaikan saat itu juga. Jadi biar cepet juga sih prosesnya kayak gitu. Untuk selanjutnya, kalau proses pengecekan stoknya Cek stok dari kita punya barang. ya Kalau dari barang kayak tadi sih, jadinya pengecekannya itu kita namanya ada sistem stock opnam gitu. Kayak gitu kan maksudnya. Itu stock opnam. Kalau setiap harinya kita ada stock opnam setiap hari, jadi setiap ada pembelian barang setiap harinya itu kita langsung cek itu namanya di sini defekta harian. Terus habis itu ada lagi pengecekan secara mingguan, jadi secara all itu sama. Kalau yang all itu all produk itu secara mingguan sama bulanan gitu. Jadi nanti ketahuan sih semuanya. Jadi kan kadang ada yang beberapa barang yang nggak yang tidak terlihat kebeli, ternyata ada minus atau apa. Nah ntar bisa ketahuan dari situ. Kalau sistem yang digunakan untuk penyimpanan obatnya di apotek Farma itu kayak gimana? Sistem gimana? Sistem penyimpanannya. Penyimpanannya yaitu berdasarkan fungsinya Ya. terus sama abjad. Oh, gitu. Itu aja sih. Kalau misalnya pengamanannya itu gimana? Pengamanan di sini kita kan ada CCTV. Pertama ada CCTV, setelah itu ya itu paling kalau untuk personil kita pengecekan setiap pulang selalu kita cross sih, pengecekan tas segala macam, dari cek body kayak gitu-gitu. Selanjutnya, cara pemeliharaan stok obat yang masih ada Supaya tetap maksudnya tetap ada dan nggak expired kayak gitu-gitu untuk expirednya. ya. Jadi kalau untuk expired kita juga udah konfirmasi juga sama, kalau menjelang nih ya, menjelang expired biasanya kita pengecekan itu 1 tahun sebelum masa expirednya ini produk, kita udah konfirmasi dulu ke supplier. Pertama kita cek dulu sih di sistem ini kita pembelian dari mananya. Setelah itu kita cek nih misalkan dari misalnya Enseval, nah suppliernya. Nanti kita konfirmasi dulu nih ke Enseval, Mas ada barang expired sekian, nama produknya apa, berapa kuantitinya, kayak gitu. Nanti sama dia nanti baru konfirmasi, oh bisa diretur enggak sekian bulan kayak gitu, atau enggak pas di bulannya. Tergantung sih setiap BBM beda-beda kan. Kalau pemeliharaan fisiknya itu kayak misalkan ada nggak sih Mbak kayak obat dalam kemasan besar kayak gitu minta dimana di apotek ini? Oh enggak, kalau dari barang datang ya kita nggak terima. Nggak ada. Terima ya. Habis itu setiap kapan dilakukan pengecekan kadaluarsa obat yang masih ada? Ya itu setiap setahun sekali sih. Jadi kita random sih. Kadang kalau di awal bulan, di pertengahan bulan tuh selalu kita cek terus gitu, karena kan dia rata-rata ya untuk pengembalian tuh kurang lebih sekitar 3 bulanan sebelum masa expired. Jadi kita kan di sini juga ada pembagian tugas masing-masing. Jadi yang punya gondolannya ini atau yang megang obat ini, dia tuh yang bertanggung jawab atas si barang-barang yang dia pegang gitu, expirednya gitu. Jadi udah ada penanggung jawab masing-masing sih, jadi nggak terlalu ribet gitu. Yang terakhir, bagaimana proses penghapusan obat yang ada luarsa atau kendala yang dijual? Oh kalau kayak gitu kita kan ada proses retur. Kalau dari di menu di aplikasi kita ada sih proses retur gitu segala macam. Jadi ya udah kalau itu kita proses retur langsung. Tapi kalau misalkan memang ada barang yang nggak bisa diretur, yang mau nggak mau ini
jadinya personil yang emang tanggung jawabnya kita sih. Kalau contoh barang yang bisa dicontoh itu kayak gimana? Misalkan udah potongan Mbak, Oh, ya kalau misalkan tinggal misalnya nih kita boleh retur asalkan satu set, ternyata tinggal 3 tablet, kan kadang sini ada racikan apa segala macam kan, jadi kan dipotong, ya udah jadi 3 tabletnya itu tanggungan apotek sendiri gitu. udah itu aja yang bisa saya tanyakan. Oh, Terima kasih gitu. Mbak atas Ya. waktunya.